Seorang ayah sangat terpukul melihat putrinya yang merupakan anak satu-satunya tewas dengan cara yang mengenaskan. Pria yang bernama Bruno ini tak menyangka kalau anak sematawayangnya harus tewas dengan cara seperti ini. Putrinya yang bernama Jasmine tewas karena diperkaos dan dihabisi dengan keji. Bruno adalah seorang dokter ahli bedah. Sebelum Jasmine tewas, Jasmine minta diantar ayahnya untuk menyebar undangan ulang tahun Jasmine. Namun karena Bruno baru pulang kerja dan ia telah bergadang semalaman karena habis mengoperasi pasien, membuat Bruno menolak ajakan Jasmine. Setelah makan, Jasmine pamit ingin pergi ke sekolah dan pulang agak telat karena Jasmine ingin mengantar undangan ulang tahunnya. Setelah Jasmine pergi, Bruno yang baru pulang kerja pun tidur pulas. Namun saat sore, ternyata Jasmine belum pulang. Bruno pun menghubungi polisi dan meminta bantuan polisi. Polisi mulai mencari keberadaan Jasmine dan mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Jasmine. Hingga akhirnya polisi menemukan mayat Jasmine di tepi hutan. Bruno yang tiba di lokasi kejadian sangat terpukul. Ia merasa menyesal karena menolak ajakan Jasmine mengantar undangan. Dan yang menyakitkan lagi, sekujur tubuh Jasmine mengalami luka. Dan hasil otopsi menunjukkan bahwa sebelum tewas Jasmine diperkaos. Bruno dan istrinya Selvi sangat tak percaya pada apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian polisi menghubungi Bruno. Polisi yang bernama HP mengatakan kalau tersangka sudah ditangkap. Kasus ini menjadi viral di media. Bruno dan Selvi yang melihat tersangka tampak santai merasa sangat sakit hati. Tersangka bernama Anthony. Dan tampak di berita, Anthony seakan-akan tak menyesal dan memberikan senyuman pada wartawan. Senyuman Anthony sang pedofil ini membuat Bruno merasa dendam. Bruno merasa Anthony tak layak dihukum di pengadilan. Tapi Bruno mempunyai cara sendiri untuk menghukum Anthony. Bruno terus mengikuti perkembangan kasus ini. Hingga akhirnya Bruno cuti dari kerjanya. Dan ia mendatangi suatu tempat. Ia mendatangi kabin yang ada di tengah hutan. Bruno membersihkan kabin itu. Dan entah apa yang ada di pikiran Bruno. Setelah itu Bruno menghubungi seorang pria yang merupakan tukang kayu. Setelah itu Bruno membayar seorang pemuda untuk membantunya menjalankan aksi rahasianya itu. Hingga 1 minggu kemudian, Anthony pun dibawa polisi ke pengadilan untuk menjalani sidang. Dan saat pagi, pemuda yang telah dibayar Anthony masuk ke kantor polisi secara diam-diam. Saat siang, Anthony mulai dibawa polisi ke pengadilan. Namun mobil polisi yang membawa Anthony mengalami masalah. Ternyata petugas yang mengemudikan mobil yang membawa Anthony pingsan. Bruno yang membuntuti mobil itu langsung mendekat dan Bruno memperkenalkan diri sebagai dokter. Polisi yang tak curiga mempersilahkan Bruno memeriksa sopir mobil itu. Namun bukannya memberikan bantuan medis pada sopir mobil, Bruno malah membawa kabur mobil yang berisi Anthony tersebut. Ternyata pemuda yang disewa Bruno yang menabur bius pada setir mobil. Sehingga sopir mobil itu merasa pusing saat mengemudi dan pingsan. Bruno yang berhasil